Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Maryam sebagai moderator dari kelompok 4, di mana kelompok kami akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Masyarakat Kota dan Masyarakat Desa yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Hai semua, perkenalkan nama saya Lydia Persepuni dari kelas B D4RM angkatan 2022 dengan NIM D1D12270. Masyarakat adalah sekelompok manusia yang terjalin erat karena sistem tertentu, tradisi tertentu, konvensi dan gedung tertentu yang sama, serta mengarah pada kehidupan kolektif. Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang karena tuntutan kebutuhan dan pengaruh keyakinan, pikiran, serta ambisi tertentu dipersatukan dalam kehidupan kolektif. Sistem dan hukum yang terdapat dalam suatu masyarakat mencerminkan perilaku-perilaku individu karena individu-individu tersebut terkait dengan hukum dan sistem tersebut. Sistem dalam masyarakat saling berhubungan antara satu manusia dengan manusia lainnya yang membentuk suatu keyakinan. Masyarakat terbagi menjadi dua golongan utama, yakni penguasa atau pengeksploitasi dan yang dikuasai atau dieksploitasi. Kepribadian masyarakat terbentuk melalui penggabungan individu-individu dan aksi reaksi budaya mereka. Perkenalkan, nama saya Gian Grafilata Angga, saya dari kelas B, NIM B1D1D2071. Ada banyak hal yang selalu menarik pembahasan tentang perkotaan. Oleh karenanya, sebelum kita memutuskan tinggal di sebuah wilayah perkotaan, kita harus mengetahui klasifikasi perkotaan. Pada umumnya, klasifikasi kota dapat dikategorikan berdasarkan jumlah penduduknya sebagai berikut. Kota kecil. Sebuah kota dapat dikategorikan atau diklasifikasikan menjadi sebuah kota jika jumlah penduduk yang ada di dalamnya itu berjumlah 20.000 sampai 50.000 jiwa. Jadi, kita dapat mengklasifikasikan kota dengan melihat jumlah informasi yang ada. Sebaiknya informasi yang didapatkan berasal dari lembaga resmi pemerintah. Selain itu, dengan mengetahui jumlah penduduk yang ada di kota kecil, maka pembangunan di kota dapat dilaksanakan dengan baik. Kota sedang. Klasifikasi kota berikutnya adalah kota sedang. Sebuah kota dapat masuk dalam kategori kota sedang jika jumlah penduduknya itu berjumlah 50.000 sampai 100.000 jiwa. Apabila kamu tinggal di suatu wilayah perkotaan, sebaiknya kenali dulu klasifikasi kota tersebut. Hal ini perlu dilakukan agar pembangunan di kota sedang ini dapat berjalan dengan semestinya. Setelah kota kecil dan kota besar, klasifikasi berikutnya adalah kota besar. Jika jumlah penduduknya berjumlah 100.000 sampai 1 juta jiwa, maka kota tersebut dapat diklasifikasikan menjadi kota besar. Pembangunan yang ada di kota besar biasanya dapat dilihat melalui banyaknya industri, membuka lowongan pekerjaan, sehingga akan ada banyak masyarakat yang hidupnya makin sejahtera. Kota metropolitan. Semakin banyak jumlah penduduk yang ada di suatu perkotaan, maka klasifikasi kota itu semakin meningkat. Jika jumlah penduduk di suatu perkotaan meningkat hingga 1 juta sampai 5 juta, maka kota tersebut akan diklasifikasikan menjadi kota metropolitan. Pembangunan yang terjadi di kota metropolitan biasanya bangunannya akan terlihat lebih modern. Selain itu, pembangunan akan disesuaikan dengan perkembangan zaman, sehingga kota metropolitan itu selalu up to date. Kota megapolitan. Klasifikasi kota terakhir adalah kota megapolitan. Sebuah kota atau sebuah wilayah dapat diklasifikasikan sebagai kota megapolitan jika jumlah penduduknya itu berjumlah 5 juta jiwa. Pembangunan di kota megapolitan ini akan dilakukan sesegera mungkin supaya pelayanan masyarakat dapat berjalan dengan baik, sehingga penduduk di kota megapolitan ini dapat hidup dengan sejahtera. Masyarakat desa merupakan kelompok orang yang menghuni suatu wilayah desa. Pada umumnya, mata pencarian utama mereka adalah sebagai petani atau nelayan.
Ciri-ciri masyarakat desa berdasarkan pandangan sosial berbeda dengan ciri-ciri masyarakat desa berdasarkan pandangan hukum. Berikut ini karakteristik masyarakat desa terkait dengan etika dan budaya yang bersifat umum, antara lain sederhana, mudah curiga, menjunjung tinggi norma-norma yang berlaku di daerahnya, memiliki sifat berkeluarga, bicara apa adanya, menghargai satu sama lain, demokratis dan religius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Basri Sofian, kelas B D4 TLM angkatan 2022 dengan NIM B1D12204. Menurut klasifikasi tingkat perkembangan desa terbagi menjadi 3, yaitu desa swadaya, desa swakarya, dan desa swasembada. Desa swadaya adalah desa yang memiliki potensi tertentu tetapi dikelola dengan sebaik-baiknya. Ciri-ciri desa swadaya adalah 1. Daerahnya terisolir dengan daerah lainnya. 2. Penduduk jarang. 3. Mata pencarian homogen yang bersifat agraris. 4. Bersifat tertutup. 5. Masyarakat memegang teguh adat. 6. Teknologi masih rendah. 7. Sarana dan prasarana sangat kurang. 8. Hubungan antar manusia sangat erat. 9. Pengawasan sosial dilakukan oleh keluarga. Sedangkan desa swakarya adalah peralihan atau transisi dari desa swadaya menuju desa swasembada. Ciri-ciri desa swakarya adalah 1. Kebiasaan atau adat istiadat sudah tidak mengikat penuh. 2. Sudah mulai mempergunakan alat-alat dan teknologi. 3. Desa swakarya sudah tidak terisolasi lagi walau letaknya jauh dari pusat perekonomian. 4. Telah memiliki tingkat perekonomian, pendidikan, jalur lalu lintas dan prasarana lain. 5. Jalur lalu lintas antara desa dan kota sudah agak lancar. Sedangkan desa swasembada adalah desa yang masyarakatnya telah mampu memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya alam dan potensinya sesuai dengan kegiatan pembangunan regional. Ciri-ciri desa swasembada adalah 1. Kebanyakan berlokasi di ibu kota kecamatan. 2. Penduduknya padat-padat. 3. Tidak terikat dengan adat istiadat. 4. Telah memiliki fasilitas-fasilitas yang memadai dan lebih maju dari desa lain. 5. Partisipasi masyarakat sudah lebih efektif. Baik, perkenalkan, nama saya Celestinus Yusuf Andi dari kelas B, Prodi D4 TLM, NIM B1D1220668. Banyak sekali perbedaan-perbedaan yang dapat kita temukan antara masyarakat desa dan masyarakat kota. Antara lain dari aspek sosiologis, masyarakat desa memiliki kepekaan sosial yang sangat tinggi dibandingkan masyarakat kota yang lebih bersifat individual. Biasanya tidak terlalu bergantung kepada orang lain. Sedangkan di desa, antar warga biasanya memiliki hubungan yang sangat erat karena satu sama lain sering bergantung dalam berbagai hal dan kegiatan. Aspek kebudayaan, masyarakat desa memiliki kebudayaan dan adat istiadat yang jauh lebih kental dibandingkan masyarakat perkotaan karena kehidupan di desa lebih tradisional dan erat akan norma-norma budaya dibandingkan masyarakat kota yang jauh lebih modern dan lebih mengenal budaya-budaya dari luar atau sering kita kenal sebagai budaya kebarat-baratan. Masyarakat perdesaan dan perkotaan adalah dua komunitas yang saling membutuhkan. Masyarakat kota bergantung kepada masyarakat desa dalam memenuhi kebutuhan akan bahan-bahan pangan seperti beras, sayur-sayur, daging, dan ikan. Desa juga merupakan sumber tenaga pekerja kasar bagi jenis-jenis pekerjaan tertentu yang dibutuhkan untuk bekerja di kota. Mereka ini biasanya adalah pekerja-pekerja musiman. Pada saat musim tanam, mereka sibuk bekerja di sawah, dan selagi menunggu masa panen, mereka mencari pekerjaan lain untuk mencari tambahan penghasilan. Sebaliknya, masyarakat kota menghasilkan barang-barang yang diperlukan juga oleh masyarakat yang berada di desa seperti pakaian, alat elektronik, obat-obatan, dan lain sebagainya. Di kota juga tersedia tenaga kerja yang siap melayani dalam bidang jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat desa. Misalnya saja tenaga-tenaga di bidang medis atau kesehatan, permesinan, elektronika, atau alat transportasi.
serta tenaga yang mampu memberikan bimbingan dalam upaya peningkatan budi hasil daya pertanian, peternakan, ataupun perikanan. Masyarakat perkotaan ialah masyarakat urban dari berbagai asal atau daerah yang bersifat heterogen dan menjemuk, yang terdiri dari berbagai jenis pekerjaan dan keahlian, dan datang dari ras, etnis, dan agama. Kehidupan masyarakat kota tentunya sudah sangat modern dan maju dibandingkan masyarakat pedesaan. Dan masyarakat kota juga memiliki tingkat kegengsian yang sangat tinggi dibandingkan dengan masyarakat pedesaan, yaitu di mana sangat sulit untuk menemukan rasa solidaritas tinggi. Maka dari itu masyarakat kota lebih cenderung bersifat individualisme, yaitu hidup sendiri-sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Hildalia Mumun, NIM B1D1222065. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan urbanisasi. Urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota. Adapun ciri-ciri urbanisasi yang meliputi terjadinya arus perpindahan penduduk dari desa ke kota, yang kedua bertambahnya tenaga kerja non-agraris, dan yang terakhir tumbuhnya pemukiman-pemukiman di kota. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya urbanisasi. Yang pertama, faktor penarik terjadinya urbanisasi, yaitu yang pertama, kehidupan kota yang lebih modern. Kemudian yang kedua, sarana dan prasarana kota lebih lengkap. Yang ketiga, banyak lapangan pekerjaan di kota. Dan yang terakhir, pendidikan sekolah dan perguruan tinggi di kota lebih baik dan berkualitas. Faktor yang kedua yaitu faktor pendorong terjadinya urbanisasi. Ada beberapa poin yang terdapat dalam faktor pendorong ini, yaitu yang pertama, lahan pertanian semakin sempit. Yang kedua, merasa tidak cocok dengan budaya tempat asalnya. Dan yang ketiga, menganggur karena tidak banyak lapangan pekerjaan di desa. Yang kemudian, terbatasnya sarana dan prasarana di desa, diusir dari desa asal, dan yang terakhir memiliki impian kuat untuk menjadi orang kaya. Beberapa keuntungan dari urbanisasi ini yaitu dapat memodernisasikan warga desa, menambah pengetahuan warga desa, menjalin kerjasama yang baik antar warga suatu daerah, dan mengimbangi masyarakat kota dengan masyarakat desa. Akibat dari urbanisasi ini, ada beberapa hal yang terjadi, yaitu yang pertama, terbentuknya suburb, tempat-tempat pemukiman baru di pinggiran kota. Makin meningkatnya tunakarya, atau orang-orang yang tidak mempunyai pekerjaan tetap. Masalah perumahan yang sempit dan tidak memenuhi persyaratan kesehatan lingkungan hidup tidak sehat, dan mengakibatkan timbulnya kerawanan sosial dan kriminal.